Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kekejaman Israel, kekejaman Yahudi luar biasa saat ini menyampaikan puncaknya yang paling tinggi dan yang paling menyedihkan. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Inilah yang terjadi. Dari Harvard sampai UCLA, mahasiswa turun ke jalan mengibarkan bendera Palestina, berteriak lantang. Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas. Tapi tentu saja, pemerintah Amerika Serikat tetap mencoba meredam dengan dalih klasik, stabilitas kawasan. Wah, Stabilitas versi siapa? Coba. Versi mereka, stabilitas berarti Israel bebas membantai Palestina, disuruh diam dunia diminta tutup mata. Dan di balik semua kekejaman ini, Hamas diam-diam menyesuaikan strategi. Mereka bukan lagi pasukan gerilya konvensional yang hanya mengandalkan roket. Sekarang mereka cerdik. Mereka tahu kekuatan mereka bukan di senjata, tapi di opini publik global. Mereka tahu satu gambar anak kecil yang tewas di bawah puing-puing lebih menghancurkan reputasi Israel dari satu roket ke Ashkelon. Masya Allah. Lebih dari itu, mereka tahu waktu berpihak pada yang teraniaya. Setiap detik yang berlalu, Israel makin terlihat seperti penjajah rakus yang tidak pernah puas. Masya Allah. Bahkan ketika gencatan senjata bisa disepakati, mereka tetap memilih bom. Dan rakyat Palestina, mereka bukan lagi sekadar korban. Mereka jadi simbol keteguhan di tengah teror. Masya Allah. Bahkan ketika listrik mati, makanan langka, dan anak-anak kehilangan orang tua, mereka tetap bertahan. Tetap melawan. Tetap hidup. Sementara itu, Netanyahu dengan wajah dingin penuh percaya diri, terus bermain kartu terakhirnya, eksistensi negara Yahudi. Masya Allah. Tapi semua tahu, ini bukan soal eksistensi. Ini soal dominasi. Soal memusnahkan eksistensi orang lain atas nama pertahanan diri. Luar biasa. Dan ingat, Zalim. ketika seorang penjajah merasa superior dan tak tersentuh, itulah awal kejatuhannya. Karena dunia kini menonton. Bukan lagi dari CNN, tapi dari kamera ponsel warga Gaza sendiri. Begitu narasi mulai lepas dari genggaman Tel Aviv, panik itu terasa. Bukan di medan perang, tapi di ruang-ruang konferensi, di studio berita, dan tentu saja di ruang-ruang lobi Washington. Biasanya cukup satu briefing dari juru bicara IDF dan media barat langsung menelan bulat-bulat. Tapi sekarang, CNN mulai ragu. BBC mulai bertanya. Bahkan The Guardian tak lagi segan menulis genosida di judul utama. Masya Allah. Dan ini bukan kebetulan. Ini hasil dari konsistensi kekejaman yang tak bisa ditutupi lagi. Ketika rumah sakit dibom 3 kali berturut-turut dan rekaman drone bocor memperlihatkan konvoi ambulans dihantam rudal, siapa lagi yang bisa menyangkal? Netanyahu tahu itu. Tapi ia bukan tipe pemimpin yang mengendur saat dunia menatap marah. Masya Allah. Justru sebaliknya, dia menganggap itu panggung. Tempat terbaik untuk pamer taringnya. Ya Allah. Ia gencar melabeli kritik Eropa sebagai antisemitisme modern, sambil mengirim pesan halus. Siapapun yang melawan kami, melawan Yahudi. Klasik, licik, tapi sudah basi. Eropa untuk pertama kalinya dalam 1 dekade mulai bersatu. Prancis dan Spanyol secara terbuka menyebut agresi Israel sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Masya Allah. Belgia bahkan mengancam pemutusan kerja sama dagang. Jerman yang biasanya mati-matian mendukung Israel karena trauma sejarah Holocaust kini terdengar berbeda. Ya. Menteri Luar Negerinya mengatakan, kami tidak bisa lagi diam jika nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak atas nama keamanan. Titik baliknya, serangan ke Rafah, wilayah paling selatan Gaza yang jadi tempat pengungsian ribuan warga sipil dihujani bom di malam hari. Masya Allah. Tenda-tenda meledak. Anak-anak terbakar hidup-hidup. Video itu viral, bahkan yang paling apatis pun tak bisa mengalihkan mata. Masya Allah. Bahkan Vatikan bersuara. Paus Fransiskus yang selama ini hati-hati, akhirnya menyebut serangan itu sebagai dosa berat terhadap kemanusiaan. Ya Allah. Dan jangan lupa, Mahkamah Internasional di Den Haag sudah mulai menyentuh kata-kata yang dulu tabu. Israel kemungkinan melakukan kejahatan perang. Satu kalimat yang membuat para diplomat Israel meriang. Karena mereka tahu, begitu dunia sepakat bahwa ini adalah apartheid dan genosida, tak ada lagi tempat bersembunyi, bahkan di balik veto Amerika. Ironisnya, semakin keras Israel menyerang, semakin kuat legitimasi moral Hamas di mata rakyat Palestina. Hamas mungkin tidak punya Iron Dome, tidak punya jet tempur, apalagi kekuatan nuklir, tapi mereka punya sesuatu yang mulai menggerogoti citra Israel. Posisi sebagai pihak yang dizalimi. Dan itu, di tengah zaman kamera, hashtag, dan live stream jauh lebih mematikan.
Karena hari ini, opini publik global bukan dibentuk oleh pemerintah, tapi oleh ribuan video berdarah-darah yang diunggah dari puing reruntuhan Gaza. Masya Allah. Narasi bergeser, citra mulai runtuh, dan Israel sadar, mereka mulai kehilangan kendali. Penyelesaian final, kata yang tak diucapkan, tapi kini menggantung di langit Gaza, seperti drone predator menunggu giliran menukik. Israel tidak secara resmi menyebutnya begitu, tentu tidak terlalu blak-blakan. Tapi logika militernya mengarah ke sana. Kalau bukan genosida, maka apa? Kalau bukan penghapusan total identitas Palestina, maka apa istilah yang cocok untuk sistematisnya pembunuhan anak-anak, jurnalis, dokter, bahkan ibu menyusui? Dan saat dunia mulai bersuara, Amerika Serikat masuk panggung. Tapi, seperti biasa, terlambat dan separuh hati. Masya Allah. Gedung Putih masih memutar kaset lawas. Israel punya hak untuk membela diri. Tentu, bahkan ketika membela diri itu artinya menjatuhkan bom seberat 2000 pon ke tenda pengungsian, atau menembak mati seorang anak 7 tahun karena mengira itu militan kecil. Ya Allah. Tapi Biden mulai kepanasan. Protes pecah di kampus-kampus top, Harvard, Yale, Columbia, bukan oleh aktivis rendahan, tapi anak-anak profesor, calon pengacara, jurnalis masa depan, dan investor kelas atas. Mereka tahu betul cara kerja sistem ini, dan kini mereka menolak untuk diam. Sementara di dalam Kongres, tekanan meningkat. Beberapa anggota Partai Demokrat, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez melayangkan kritik terbuka. Tapi lebih mengejutkan, senator moderat mulai ragu. Mereka bilang, ini bukan lagi soal Israel melawan terorisme. Ini pembantaian sipil yang disengaja. Tekanan ini membuat Washington berada dalam posisi yang tidak nyaman. Jika mereka menghentikan bantuan senjata, mereka akan dicap mengkhianati sekutu. Jika mereka terus mendanai, mereka dilabeli komplotan kejahatan perang. Dan Biden? Dia berada dalam tahun pemilu. Satu keputusan salah bisa meretakkan elektabilitas. Sementara itu, Israel makin nekat. Mereka mulai melancarkan operasi sapu bersih yang disebut sebagai Operation Iron Flame. Nama yang terdengar dokumen, tapi artinya sangat sederhana. Gulung Gaza sampai rata. Mereka menyerbu utara, barat, hingga perbatasan Rafah. Pasukan IDF menyapu rumah demi rumah, menembak siapapun yang mencurigakan. Dan yang mencurigakan itu, kadang cuma orang tua yang sedang ambil air. Laporan dari Palang Merah Internasional mulai bocor. Mereka menemukan bukti pelanggaran besar. Mayat anak-anak dengan luka tembak di kepala. Klinik yang sengaja dihancurkan setelah dijadikan tempat berlindung. Pusat distribusi pangan PBB yang dibom 2 kali, meski sudah dikirim koordinat ke militer Israel. Ini bukan perang, ini penghancuran struktur sosial. Masya Allah. Gaza tak hanya dibombardir fisiknya, tapi juga moralnya, semangat hidupnya, bahkan kemungkinan bangkitnya. Tapi, seperti biasa, dari reruntuhan, sesuatu mulai tumbuh. Gerakan solidaritas internasional bangkit. Bendera Palestina berkibar di jalan-jalan Berlin, Paris, London, bahkan di depan kedubes ala LSM sendiri. Musisi, artis, penulis, dari Roger Waters sampai Bella Hadid, semakin lantang menyuarakan boikot terhadap Israel. Dan kampanye hashtag Bebas Palestina bukan lagi iseng sosial media. Ini sudah jadi gerakan global. Dan disinilah letak ironi terbesar. Semakin brutal Israel bertindak, semakin cepat ia kehilangan dukungan moral yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Apa yang dulu dilabeli sebagai perjuangan melawan teror, kini dibaca sebagai resep distopia kolonial modern. Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, negara yang bertahan dari senjata bisa runtuh karena narasi. Laut Tengah mulai bergetar, tapi bukan karena gelombang alami, melainkan pergerakan armada tempur. Satu kapal induk Wal-Asasen sudah bersandar di timur Siprus. Kapal perang Inggris berseliweran di wilayah netral. Di sisi lain, kapal selam Iran diduga bergerak mendekati garis merah tak kasat mata, zona pengaruh Hizbullah. Tanda-tanda ini tidak muncul begitu saja. Mereka menjawab satu sinyal yang sama. Konflik Gaza sudah melewati batas lokal. Ini bukan lagi soal Hamas dan Israel. Ini pemantik krisis regional. Hizbullah di Lebanon. Mereka diam, tapi bukan berarti pasif. Setiap hari, mortir kecil diluncurkan ke arah utara Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat, kita renungkan betapa kekejaman ini. Dan dahulu pernah terjadi di Indonesia tahun 1947, 46,
1947 Paul Westerling membunuh 40.000 masyarakat Sulawesi. Tak ada bedanya dengan kekejaman di Israel sekarang. Cuma peralatannya, kalau Westerling dengan senapang pembunuh, kalau di Rafah di Palestina itu adalah dengan menggunakan bom, jauh lebih parah, peralatannya lebih modern dan kekejamannya jauh lebih sadis. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma ansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, selamatkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.